Halo Sobat BMKG, akhir-akhir ini cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai kilat atau petir, angin puting beliung hingga hujan es terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia yang memberi dampak banjir, bangunan rusak, dan gangguan transportasi. Berdasarkan perkiraan musim penghujan tahun 2023 hingga 2024 oleh BMKG, puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia sudah terlewati. Meskipun demikian, sebagian wilayah Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa masih berada dalam puncak musim hujan di bulan Februari, sehingga peningkatan curah hujan pada wilayah-wilayah tersebut masih berpotensi terjadi. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang faktor dinamika atmosfer apa saja yang mendukung untuk terjadinya hujan di wilayah Indonesia saat ini dan bagaimana prospek cuaca dalam 1 minggu ke depan bersama saya, Azhari Putri Cempaka. Berikut penjelasan selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya hujan di wilayah Indonesia dari faktor global. Saat ini MGO aktif pada fase 3, yaitu Indian Ocean, menunjukkan kondisi yang signifikan terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia dimulai dari bagian barat. Kemudian pada pertengahan pekan ini MGO aktif pada fase 4 dan 5, yaitu Maritime Continent, yang memberikan peningkatan curah hujan di wilayah tengah dan timur Indonesia. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial juga diperkirakan aktif di Sumatera bagian utara hingga tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua Barat pada periode 5 hingga 7 Maret 2024. Pada faktor regional, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Banten yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Barat Banten. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, sebagian Jawa, dari Kalimantan Barat, Tengah, dan Utara. Daerah konfluensi terpantau dari Nusa Tenggara Timur hingga Laut Timur, Australia bagian utara, dan di Maluku bagian tenggara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Faktor cuaca global dan regional di sebagian besar wilayah Indonesia mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Pada sepekan ke depan di wilayah pesisir barat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dilihat dari peta potensi pertumbuhan awan hujan untuk 1 minggu ke depan, menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan di atas 70% berwarna hijau, diprediksi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didukung juga dengan peta prediksi curah hujan BMKG pada minggu pertama bulan Maret 2024, masih memprediksi potensi terjadinya hujan di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat atau petir, hujan es, dan dampak yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Selanjutnya kita simak prospek cuaca mingguan di kota-kota besar di Indonesia.
Demikian informasi prospek cuaca mingguan, semoga bermanfaat dalam menunjang aktivitas sobat sekalian. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.